Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali. Hari ini kita hari yang ke-9. Haleluya. Besok kita masuk dalam hari pencurahan Roh Kudus. Siapa yang mau ikut ibadah, monggo. Tidak ada tembok yang menjadi batasan, terbuka lebar dengan boleh masuk dengan siapapun. Amin. Kita akan ibadah raya, kita akan berjumpa dalam sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam pujian. Kita percaya dengan mujizat Tuhan. Mujizat itu sungguh nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Masih percaya dengan mujizat? Masih percaya dengan cinta kasih Tuhan? Masih mendengarkan suara Roh Kudus? Masih hidup dalam firman, karena firman itulah yang menghidupi jiwamu, rohmu. Haleluya. Mari kita angkat pujian, mujizat itu sungguh nyata. Atas kuasa-Mu Tuhan, percayalah bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas kuasa. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Saya percaya Tuhan, Kau dapat melakukan apa saja. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Katakan, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, amin. Sungguh kuasa Tuhan ada batas kuasa-Mu Tuhan. Apa saja membuat anak yang dalam ketakutan, yang dalam kebimbangan, yang dalam kecemasan, yang merasa lemah, yang menyakiti. Mustahil bagimu, ketika Kau itu sangat bagimu. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, percaya kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, haleluya, mujizat itu nyata. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Gloria, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau membuat mujizat bagi setiap kami. Mujizat yang Kau berikan bagi kami sungguh nyata. Kami percaya Tuhan, kami
yakin dan percaya dengan iman kami. Ketika Engkau mengadakan banyak mujizat Tuhan di Danau Galilea itu Bapa, sampai pada akhirnya banyak hal yang telah Kau perbuat Bapa. Dalam 9 hari ini kami terus mengerti dan meraih untuk mendapatkan gudang mujizat yang Kau sediakan bagi kami Bapa. Kami akan tetap Tuhan ada di sini. Kami akan tetap Tuhan menantikan janji-Mu. Dan esok kami akan menerima kuasa dan mujizat-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengar kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan di dalam setiap kami. Kami mau terus melaju bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami bukanlah yatim piatu, tetapi kami memiliki Bapa di surga yang memberkati dan menyayangi kami. Haleluya, haleluya. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Sajak Bapak Ibu untuk membuka di dalam Yohanes 6 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan baca ya dengan cepat ya. Di sini tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Di ayat 1, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Haleluya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Yesus kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia. Ayat 6 itu mencobai siapa? Mencobai Yesus, mencobai orang-orang. Hal itu dikatakan oleh Yesus untuk mencobai mereka. Seberapa sih besar iman percayamu ketika firman Tuhan mengatakan bahwa mujizat dari Allah itu akan datang kepadamu? Buka hatimu, terima firman Tuhan, berintim dengan firman, karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita. Namun seringkali kita lemah gitu ya. Sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepada Yesus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Cuma laki-laki aja ya, yang 5.000. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Kita harus berhemat ya. Di luar sana banyak orang yang kekurangan, tetapi kalau saudara diberkati, biarlah saudara boleh menjadi berkat. Ketika orang-orang itu melihat mujizat-mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Itu pernyataan karena mereka melihat dengan mujizat, dengan nyata. Jarang orang kalau belum ada mujizat, nggak ada kenyataan, mau percaya itu sukar. Tetapi saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang melihat dalam program Kita Sehat Kita Kuat ini, percayalah dengan imanmu bahwa mujizat pasti terjadi ketika engkau percaya dengan imanmu. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Tuhan Yesus tidak mau diangkat untuk menjadi raja karena Dia tahu bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja buat kita. Nah, di sini saya mau bertanya, apakah mujizat itu? Kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah baca firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, hanya laki-laki. Dari apa? Dari bekal. Bekalnya anak sekolah minggu kira-kira seperti itu, yang hanya ada 5 roti, hanya ada 2, kan itu dikumpulkan dari beberapa bekalnya anak-anak. Ini papahnya sudah terhitung 5.000.
belum mamahnya yang hadir, berarti 10.000, belum anak-anak. Buktinya dari mana 5 roti 2 ikan itu? Dari bekal yang dibawa oleh anak-anak itu. Dan apa yang terjadi di sini? Tuhan Yesus mengangkatnya ke atas dan memberkati. Ternyata sisanya 12 bakul. Wow, itu mujizat yang Tuhan berikan. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, sebelum kita masuk ke hari yang ke-9 ini, apa? Begitu banyak yang Tuhan buat, yang mati dibangkitkan, yang sakit disembuhkan. Firman Tuhan terus diberitakan. Mari saudara dan saya terus memberitakan Injil kebenaran ini. Jadilah saksi kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Di ayat yang ke-25, kita ke ayat 25. Di sana dalam perikopnya roti hidup. Siapa sih roti hidup? Kita baca ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, perhatikan baik-baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku," kata Yesus, ya. "Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Mengalami suatu mujizat. Saudara baru percaya kalau sudah mengalami. Saya sudah mengalami, Bapak Ibu, dari tahun 1992 saya mulai jatuh dalam perekonomian dan saya mengalami mujizat yang besar sampai hari ini. Dan mengalami, Tuhan juga mau memberikan pengalaman yang istimewa loh buat saudara di saat-saat ada COVID-19 ini. Tuhan mau memberikannya, sekalipun kau tidak bisa keluar rumah, sekalipun kau toko harus tutup, ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, hanya ada gajian separuh dan yang lain sebagainya. Aduh, rasanya berat sekali. Tetapi percayalah, ketika engkau memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, mujizat akan datang kepadamu, karena Yesus selalu ada di dalam engkau. Karena saudara terus dan terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan menghidupi engkau sebagai pelita yang tidak pernah terpadamkan. Dialah roti yang hidup itu. Dan di ayat 26 ini sudah kenyang, jadi dia mencari lagi. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, ini peringatan yang Tuhan berikan, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yaitu menjadi kesaksian kemuliaannya. Jangan engkau bingung dengan masalahmu, tetapi masuklah terus untuk menikmati berkat-berkat kudusnya ini, yaitu firman kebenaran yang menjadi manusia dan menjadi roti hidup buat kita semuanya. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Meterai Tuhan sendiri, memeteraikan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita melanjutkan tugas amanatnya di muka bumi ini, sehingga kita menjadi kesaksian kemuliaannya. Maka dari itu banyak sekali ya di YouTube yang ibadah online, renungan, dipimpin doa dan yang lain sebagainya. Ikutin aja itu, ikutin ya, termasuk mengikuti dari program Kita Sehat Kita Kuat ini. Di ayat 28, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakannya, pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, jawab Yesus kepada saudara dan saya, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya saja kepada Dia, percaya, tidak usah yang lain, percaya, maka kuasa itu akan dinyatakan. Maka jawabnya kata mereka kepada Yesus, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Masih ditantang lagi. Sudah jelas-jelas orang-orang ini ikut makan saat itu, sudah tahu dari 5 roti 2 ikan, tapi mereka masih saja tidak percaya. Tuhan sangat menyadari, Roh sangat menyadari kalau banyak orang-orang yang kurang percaya. Tetapi biarlah yang kurang percaya, Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudari yang saya kasih dan dikasih oleh Tuhan, khususnya tambah lebih istimewa kalau dikasih oleh Tuhan, maka engkau disayang oleh Bapa. Mari
kita melihat kuasa dan mujizatnya, nggak usah banyak tanya, tapi kita terus masuk di dalam kuasanya, maka engkau akan memperolehnya. Dan di sini dikatakan, pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Ini yang menjadi pertanyaannya, pekerjaan apa? Percaya. Cuman itu saja. Bagaimana caranya? Buka telingamu, dengar firman Tuhan. Karena firman itu adalah pelita bagi setiap kaki kita dan bagi pikiran dan jiwa kita. Percaya itu baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan melakukan firman Tuhan itu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Melakukan itu, mujizat yang besar pasti terjadi. Tuhan sanggup untuk mengubahkan di dalam setiap kita. Amin. Di ayat yang ke-32 kita loncat. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Siapakah dia? Yaitu Yesus sendiri. Dialah roti hidup. Dialah roti hidup itu. Jangan engkau ragukan. Jangan engkau ragukan, percayalah dengan firman-Nya. Firman-Nya itu adalah roti hidup. Paham di dalam temanya ini, roti hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri, yaitu firman yang turun dari surga. Inilah roti yang hidup. Maukah saudara percaya? Ketika saudara mau percaya, besok kita akan menerima suatu kuasa. Kuasa yang Tuhan sudah sediakan buatmu dan buatku. Tidak semua orang bisa menikmati kuasa itu, tetapi hari ini siapkan dirimu untuk esok kita masuk di hari yang ke-10 di dalam ibadah raya. Kuasa Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, sungguh hamba mengucap syukur. Tanpa terasa hari ini telah memasuki hari yang ke-9. Kami akan terus dan terus Bapa belajar untuk terus mentaati akan firman-Mu, untuk menerima kunci gudang mujizat ini Bapa, sehingga kami dapat membukanya dengan iman percaya kepada Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami akan nantikan Tuhan firman-Mu untuk esok pagi buat kami semuanya. Kami percaya mujizat sedang on the way ke rumah mereka masing-masing, dimanapun anak-anakmu berada, baik di Jawa Timur, baik di Jawa Tengah, baik di Jawa Barat, baik di pulau-pulau, bahkan di luar negeri sekalipun. Mujizat itu akan nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Dikuduskanlah dan dikuatkanlah kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.